Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we are going to learn about sentence stress in Unit 3. Itu artinya kita akan belajar kata mana yang harus ditekan ketika berbicara, supaya orang lain mudah memahami apa yang kita maksud. Learning objectives, we will understand the definition, artinya kalian tahu apa itu sentence stress. Kalian juga will understand the function, kenapa kita menggunakan sentence stress misalnya, supaya informasi penting terdengar jelas dan kita bisa menekan ide utama. Selain itu, we will be able to identify example, artinya bisa menemukan kata-kata yang biasanya ditekan dalam kalimat sehari-hari. Misalnya ketika berbicara tentang healthy lifestyle. Dan yang terakhir, kalian will be able to apply sentence stress correctly. Artinya, kalian bisa menekan kata yang penting ketika speaking, jadi pendengar lebih mudah paham. Sentence stress is the pattern of stressed and unstressed words in a sentence. Artinya, tidak semua kata dalam kalimat kita ucapkan sama penting atau sama keras. Normally, the emphasis is on words that carry important information. Kata-kata yang penting supaya pendengar bisa memahami maksud kita, misalnya kata benda, noun, kata kerja utama, main verb, kata sifat atau adjective, dan kata keterangan penting, important adverb. For example, if I say, I really enjoy eating vegetables, the words really, enjoy, vegetables are usually stressed because they are important. Dengan menekankan kata-kata ini, orang yang mendengar lebih mudah menangkap maksud kalimat. Sekarang kita belajar tentang kata mana yang biasanya ditekan atau yang disebut dengan content words dan kata yang biasanya tidak ditekan atau disebut dengan function words dalam sentence stress. Pertama, kata yang biasanya ditekan atau content words adalah kata-kata yang paling penting dalam kalimat karena membawa makna utama. Contohnya yaitu ada noun atau kata benda. Contohnya food, water, exercise, morning. Selanjutnya ada main verb, kata kerja utama. Contohnya eat, drink, go, run, sleep. Dan ada adjective, kata sifat. Ada contohnya healthy, strong, happy. Dan ada adverb, kata keterangan penting. Always, often, quickly, carefully. Dan selanjutnya ada negative auxiliaries. Contohnya ada don't, can't, won't. Jadi kalau kita mengatakan I always eat healthy food in the morning, kata-kata yang biasanya ditekan adalah always, eat healthy food, dan morning. Ini karena kata-kata ini membawa informasi penting. Yang kedua, kata yang biasanya tidak ditekan atau function words adalah kata-kata pendukung yang membantu struktur kalimat tapi tidak membawa makna penting. Contohnya ada articles, a, an, the. Ada prepositions, contohnya in, on, at, to. Ada pronouns, I, you, he, she, it. Ada auxiliary verbs, contohnya is, are, was, were, have, do, will. Ada juga conjunctions, contohnya ada and, but, or, because. Jadi kalimat tadi I always eat healthy food in the morning. Kata-kata yang tidak ditekan adalah kata in, I, dan the. Oke, sekarang coba lihat contoh kalimat tersebut. She bought a new dress yesterday. Kita lihat kata-kata yang stress ditekan dan unstress tidak ditekan berdasarkan fungsi kata dan maknanya. Pertama ada kata she,
pronouns, kata ganti tidak ditekan. Kata ganti seperti I, you, he, she biasanya tidak ditekan karena hanya sebagai subjek, bukan kata yang membawa informasi utama. Jadi di kalimat ini, she dibaca dengan lebih ringan. Yang kedua ada bold, main verb, kata kerja utama ditekan karena kata kerja utama adalah kata penting yang menjelaskan aksi yang dilakukan. Dalam kalimat ini, bold menjelaskan apa yang dilakukan oleh si, jadi mendapatkan tekanan. Yang ketiga ada atau artikel, kata sandang tidak ditekan. Artikel seperti the berfungsi hanya sebagai penanda benda tunggal atau tertentu, bukan membawa makna penting. Jadi, kata dibaca dengan ringan, tidak menonjol. Yang keempat ada new, adjective, kata sifat ditekan. Adjective menjelaskan kata benda noun, memberi detail penting tentang objek. Kata new menekankan kualitas dress yang dibeli sehingga ditekan. Yang kelima ada dress atau noun, kata benda ditekan karena kata benda adalah inti informasi dalam kalimat. Dalam kalimat ini, dress adalah objek utama dari tindakan, jadi sangat penting untuk pendengar. Yang keenam ada yesterday, adverb, kata keterangan waktu ditekan karena kata keterangan waktu memberi informasi tambahan yang penting, kapan aksi terjadi. Yesterday menjawab pertanyaan when, jadi mendapat tekanan. Ringkasan penekanan stress words atau content words yaitu kata bold, new, dress, and yesterday. Yang tidak ditekan ada see and alasannya karena stress words atau content words adalah kata yang membawa makna penting, main verb, noun, adjective, important verbs. Ada unstressed words, kata pendukung yang tidak ditekan yaitu pronouns, articles, prepositions, auxiliary verbs, dan conjunction. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang apa itu sentence stress dan contohnya, jadi now you can write one example sentence and mark the stress words. Tulis satu contoh kalimat dan tandai kata-kata yang ditekan. Tulis jawabannya di WhatsApp group, oke?